Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel wisata sekitar. Selamat pagi sobat wisata sekitar. Pagi hari ini wisata sekitar akan berkunjung di Gedung Sate dan Ciamplas World ya guys, di Kota Bandung. Masih jam berapa ini? Setengah 10 kita check out, kita kunjungi Gedung Sate dan sekeliling Kota Bandung ya guys. Oke, saksikan terus channel wisata sekitar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya guys. Oke guys, kita langsung menuju Gedung Sate, tepatnya di Kota Bandung ya guys, Jalan Asia Afrika. Hari ini kita meluncur dari Hotel Naval Hotel, dan pagi ini kita sudah siap full dan akan langsung menuju ke Gedung Sate ya guys. Kita tinggalkan kunci kamar dulu ya guys. Nah, ini saya sepil suasana Hotel Naval Hotel di pagi hari guys. Nampak sekali sudah bersih rapi, siap untuk dikunjungi ini guys. Ada restorannya guys. Oke guys, kita lanjut perjalanan menuju Bandung Around. Let's go guys, gas tancap. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita meluncur ya guys. Semoga tidak ada halangan atau kendala apapun guys. Dan ini suasana jam setengah 10 guys. Wah, ini Kota Bandung guys. Macet ini guys. Waduh, ini kalau mobil ini crowded ya guys. Jadi solusinya memang benar ini pakai motor ya guys. Oke guys, kita berada di jalur satu arah. Kita di depan ada percabangan, kita ambil ke kiri ya guys, menuju Cihamplas. Ini kita ambil ke kiri, dan sini lumayan lengah guys jalannya, jadi enak ini. Dan ini kita lurus ya guys, terus menuju Cihamplas. Nanti kita tengok sebentar guys, apakah sudah bisa dikunjungi atau masih tutup, bukanya jam berapa, mungkin nanti bisa dilihat guys. Kemungkinan ini pagi, suasananya masyarakat masih pada kerja, jadi Ciamplas ini kemungkinan belum buka guys. Oke, kita ambil jalan lurus terus ini guys. Pokoknya ini di Kota Bandung ini kebanyakan jalurnya searah guys, jadi ya resikonya kalau apa ya, kelebihan atau salah jalur sedikit bisa sulit muternya guys. Wisata Cihamplas merupakan jalur jalan Cihamplas ya guys. Ini dulunya itu terkenal dengan jalan Cihamplas, merupakan jalan street jeans guys, karena banyaknya pedagang kain denim atau kain jeans dan segala macam kain guys. Dan ini jadi ikon wisata Kota Bandung di atas jalan guys, area pejalan kaki. Nah ini ya guys, ini street jeans ini guys. Wah, tampaknya masih belum buka guys, tutup kepagian ya guys. Mungkin bukanya sore atau malam hari ini guys, tapi kemarin malam lewat sini juga tutup ya. Mungkin sore ya guys, sore rame-ramenya ya antara jam setengah 3 sampai jam 9 malam mungkin masih bukanya guys. Ini kondisinya pagi hari seperti ini guys, Cihamplas wisata Jeans Street Kota Bandung guys. Atau masyarakat Bandung sini sering menyebutnya dengan Ciwok guys. Wah, bahasa Inggris Ciwok artinya itu Cihamplas Walk. Wah, pusat perbelanjaan dengan konsep open mall. Jadi mallnya itu di sekitar jalan ini guys. Di atas jalan ada, di samping jalan ada. Jadi bagus konsepnya guys. Mungkin rame ini guys kalau setiap liburan atau malam minggu atau hari-hari tanggal merah nasional, pasti rame ya guys. Soalnya ini panjang banget guys, hampir berapa meter ya, 500 meter ada guys. Dari awal saya lewat ini belum putus-putus ini guys.
Nah, oke, kalau ini masih tutup dan belum buka, kita langsung menuju ke Gedung Sate ya guys. Kita wisata museum kolonial peninggalan Belanda, ini Gedung Sate guys. Dari Cihamplas Walk kita ambil ke kiri ya guys, lewat jembatan ini guys ya. Wah, mantap ini guys. Jembatannya sangat-sangat bagus guys. Kita bisa lihat kota Bandung dari atas jembatan ini guys. Nah, ini ya guys. Rata-rata seperti apa ya, kota Semarang ini guys. Kita lanjut ya guys, menuju Gedung Sate, dan ini agaknya lumayan ramai lancar jalannya guys pagi hari. Hampir setengah jam kita perjalanan menuju Gedung Sate Jalan Asia Afrika ya guys. Waduh, keliru guys, kita ambil ruas jalannya, harusnya ambil yang kanan guys, arah Gedung Sate. Kalau ini arah ke Dago guys. Waduh, terlanjur ya guys, nggak apa-apa, nanti di bawah aja kita ambil jalan alternatif ke Gedung Satenya ya guys. Terlalu banyak lihat map ini guys, jadinya salah ambil ruas jalan. Persis pada malam hari kemarin itu guys, saya ambil ruas jalan tol, jadi masuk tol ini. Waduh, malah ini terjebak macet guys, mau turun jembatan ini macet ini guys. Ya maklum lah guys, hari ini hari Minggu, jadi mungkin banyak wisata atau keluarga yang ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata di kota Bandung ya guys. Sebenarnya tempat-tempat wisata di kota Bandung itu lumayan banyak guys. Di sana ada Kawah Domas atau Kawah Tangkuban Perahu, kemudian ada Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, itu hutan lindung ya guys. Ada flora dan fauna, kemudian pemandian Ciater guys. Nah, ini air panas alami ini, menyegarkan ini guys. Kemudian juga ada pasar seni Cihapit dan pasar Cihamplas tadi ya guys, yang menjual berbagai jenis jin, street maupun makanan-makanan kuliner, dan juga yang terkenal wisata kolonial dokumenter, yaitu wisata Gedung Sate ya guys. Itu yang akan kita tuju saat ini guys. Kita hari ini berkunjung ke Gedung Sate dulu ya guys. Nanti setelah wisata Gedung Sate, kita akan menuju ke wisata Tangkuban Perahu guys, yang jaraknya agak lumayan, hampir setengah jam dari kota Bandung guys. Oke, kita menuju ke Gedung Sate ya guys. Ini agaknya saya muter guys, dari bawah jembatan muter ke bawah jembatan lagi, karena memang tadi kita itu salah ruas ya guys, mengambil jalannya. Jadi ini terpaksa muter guys. Saya lihat map dulu ini guys. Jalan-jalan di kota Bandung ini memang harus hati-hati guys kalau pakai motor. Ini kalau nggak kenal jalan itu sulit untuk muternya guys, karena kebanyakan ya tadi jalan Bandung ini, kota ini banyak searahnya guys. Jadi agak repot kalau kita bisa salah jalur. Muternya bisa setengah kilometer, bisa 1 kilometer, bisa kayak gitu loh guys ya. Oke, ini sebentar lagi kita sampai di Gedung Sate guys. Ini sudah sampai di Jalan Asia Afrika. Nah, di depan mungkin 500 meter lagi guys, kita sampai di Gedung Asia Afrika atau yang dinamakan Gedung Sate. Wisata Gedung Sate merupakan ikonik kota Bandung ya guys. Ini gedung yang dibangun pada 27 Juli 1920 yang terletak di tengah pusat kota Bandung, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan guys. Ini menyimpan banyak historis dokumen tentang kota Bandung ya guys. Gedung Sate ini juga merupakan objek wisata edukasi ya guys. Edukasi tentang kota Bandung, memperkenalkan sejarah pembangunan gedung yang
memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate, guys. Akhirnya kita sudah sampai, guys, di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan gedung sate ini ya, guys. Coba kita tanya tempat parkir dulu ya, guys, sama Pak Satpam ini. Tempat parkirnya di mana, Pak? Tempat parkir. Mau kemana? Ini. Itu tuh lampu merah. Belok ke kiri, pos pertama masuk. Oke. Pos Siap. pertama. Makasih, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya, guys. Kita parkirkan sepeda motornya dulu di depan, kemudian belok kiri. Nah, terima kasih buat Pak Satpamnya tadi yang ramah sekali ya, guys. Oke. Oke, belok kiri kita masuk ke tempat parkir ya, guys. Di sini sudah ada wisatawan naik bendi kalau orang Jawa menyebutnya ya, guys. Kalau orang Jawa Barat memanggilnya apa itu ya, guys? Kereta kencana atau apa, guys ya? Kurang tahu, guys. Oke, kita parkir di sini ya, guys. Wah, nampaknya ramai sekali kendaraan bermotor, guys. Oke, kita parkir di sini ya, guys. Oke, sobat wisata sekitar, kita sudah sampai di gedung bersejarah untuk masyarakat Bandung, guys. Namanya Gedung Sate atau gedung apa ya, Asia Afrika ya, guys. Gedung pertemuan petinggi dunia dahulu. Kita jalan sambil cari pintu masuknya ya, guys. Nanti kita masuk ke gedung sate ikon warga Bandung. Ikuti terus channel wisata sekitar, jalan-jalan di kota Bandung ya, guys. Mantap. Salut buat kota Bandung, guys. Jalan pedestrian dan tamannya itu bersih, rapi, dan nyaman, guys. Cocok untuk nongkrong ya, guys. Kotanya rapi, nyaman, banyak pepohonan, guys. Mantap. Jalan-jalan pun tidak panas di sini, guys. Nah ini, guys, gedung sate penampakan dari pintu gerbang depan. Mantap, guys. Ini berhadapan dengan gazebo ini, guys. Di sana gazebo taman. Ish. Mantap, guys. Saya mau mencoba sambil foto-foto ya, guys, buat dokumentasi ini, guys. Wih, mantap jiwa, guys. Coba kita dekati ya, guys. Saya juga penasaran, pengen masuk. Apakah itu gedung itu boleh dimasuki atau enggak ya, guys? Soalnya ini pintu gerbangnya tutup semua, guys. Tapi nanti saya coba pengen masuk, dan ini saya mau coba lihat gazebo dulu ya, guys. Di atas ini ada gazebo, guys. Tempat apa ya, taman atau tempat apa istilahnya, guys. Sini ada foto-foto Gubernur Jawa Barat ya, guys. Nah, ini gazebo Tepasna Jawa Barat. Nah, kita lihat ke atas ya, guys. Oh, nampaknya semacam tempat untuk rekreasi, guys, dan juga apa ini, buat jogging-jogging, olahraga ringan. Ini enak, guys, jalan-jalan di sini. Nongkrong juga boleh nih, guys. Wih, mantap, jalannya ini dikasih tartar ini, guys, jadi empuk, enak ini, guys. Fasilitasnya bagus sekali ini, Jawa Barat, guys. Kota Bandung luar biasa. Wih, rumputnya juga hijau, banyak pepohonan, enak, guys, buat jalan-jalan. Sore hari mantap sekali, guys, ini.
Nah, bisa dilihat ya guys, ini kondisinya gazebo-nya mantap. Buat sobat wisata sekitar yang baru menemukan channel wisata sekitar, jangan lupa bantu klik subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena subscribe, like, dan komen kalian akan membantu channel wisata ini untuk maju dan berkembang, serta akan senantiasa menyampaikan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Terima kasih sobat wisata sekitar. Oke ya guys, ini tadi saya tanya Pak Satpam dan ini saya boleh masuk guys. Ini free guys, nggak bayar. Untuk melihat-lihat gedungnya ini free, nggak bayar guys. Coba kita ke depan ya guys, lihat suasana gedung sate di depan ini guys. Bangunannya megah ternyata guys. Dilihat di TV itu nggak gede, tapi kalau datang sendiri ini kelihatan megah guys, besar. Oke guys, kita akan mencoba masuk ke gedung satenya ya guys. Tadi untuk masuk lewat pintu depan itu nggak boleh ya guys. Itu khusus para pejabat. Sebenarnya ini gedung sudah dipakai untuk para pejabat-pejabat teras Kota Bandung ya guys. Jadi untuk berwisata edukasinya itu lewat samping. Nah ini loh guys, pintu samping ini. Kita masuk, nanti kita akan diarahkan menuju apa semacam auditorium atau semacam apa ya guys, tempat untuk menampilkan benda-benda bersejarah atau namanya ruang eksibisi guys. Nah nanti kita lihat ke dalam, melihat benda-benda dokumen dari Kota Bandung ya guys. Selain gedung sate ada apa saja itu dokumen-dokumennya. Ini Oke, kita masuk ya guys. Ini kita diarahkan oleh resepsionis untuk menuju loket ya guys. Nanti kita sebelum masuk beli tiket dulu ya guys. Oke guys, setelah beli tiket ini kita masuk ya guys. Harga tiketnya lumayan murah guys. Sekitar 15 ribuan guys. Nah, ini kita akan mengelilingi exhibition ya guys. Di sini ada papan informasi sejarah gedung sate dan juga Kota Bandung ini guys. Suasana pada masa jadul ini guys. Wah, ini ya guys, foto masa jadul gedung sate. Wah, dulunya kayak gini guys. Wow, cuma dari bambu. Tahun berapa ya guys? Itu 1850. 1867, 1884 itu sudah berbentuk tembok. 1897 ini ada gedung company yang lain ya guys, namanya apa saya nggak tahu ini guys. Jadi sejarahnya itu sangat panjang ya guys, gedung sate ini. Selain menyimpan sejarah yang lama, gedung sate ini juga unik guys bangunannya. Nanti bisa kita lihat guys. Ini kita keliling-keliling dulu di exhibition atau diorama ini guys. Dan di sini banyak dipasang papan informasi ya guys. Nah ini guys, diorama kota bangunan gedung sate dan sebelah kanan kirinya ya guys. Megah sekali guys. Dan tata letaknya cantik juga ya guys. Wah ini apa ini guys, ada bongkahan beton ini guys, reruntuhan atau apa ya guys. Dan ini ada Netherland Indie, apa ini, majalah atau apa ya guys, Netherland Indie Kingdom. Wah ini ada besi macam-macam guys. Di sini papan informasinya, mengagumkan, megah ya guys. Dan kita juga patut bersyukur ya guys, selama dijajah Belanda kita mempunyai gedung-gedung arsitek yang mirip-mirip Eropa ya guys. Nah ini guys, gedung satenya mantap. Kita punya bangunan-bangunan bersejarah
peninggalan Belanda itu banyak guys, tidak hanya di Bandung, di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, di Jawa Timur pun ada, bahkan di Jakarta Kota Lama itu juga ada guys. Jadi memang tidak hanya di Pulau Jawa, di pulau-pulau Indonesia pun juga ada guys. Memang kita historisnya adalah kedekatannya dulu kita dijajah oleh Belanda hampir 350 tahun ya guys kalau menurut sejarahnya. Jadi kita patut bersyukur punya peninggalan bangunan yang wajib kita lestarikan guys. Nah, ini ada diorama apa ini guys? Letak kota Bandung di bawah lembah bukit gunung apa ya guys itu? Gunung Tangkuban Perahu atau pegunungan mana gitu. Sebenarnya di Bandung ini mirip-mirip di Semarang guys. Areanya daerahnya itu berbukit-bukit. Nah, ini pusat kota menggambarkan peta persebaran bangunan heritage. Nah, heritage peninggalan Belanda ya guys. Cagar budaya. Nah, ini struktur bangunannya guys. Wah, ini batu bebatuan pantas ini kokoh ya guys. Batuan diameternya tebal sekali guys. Pantas sekali kokoh guys. Dan rapi ini guys bangunannya. Woi. Semoga aja kokoh ya guys sampai berpuluh-puluh tahun karena ini memang simbol sejarah bangsa, ini patut kita jaga nilai historisnya guys. Wih, ini apa ya guys, di gang jalan masuk ini ada apa ini, digital apa ini guys, LED ini bagus sekali guys. Ini kalau anak-anak lewat mungkin kagum-kagum ini guys. Kayak mirip-mirip teknologi masa depan ya guys. Oke, kita lanjut masuk ke dalam ya guys. Ini memang suasananya dibikin gelap guys biar terlihat detail koleksi yang dipamerkan dan menciptakan suasana yang lebih dramatis guys, dan juga pengalaman visual pengunjung bisa menghayatinya guys. Selain itu dibikin gelap suasananya itu untuk menjaga koleksi artefak dari kerusakan akibat paparan cahaya. Nah, itulah guys pentingnya suasana dibuat gelap seperti ini. Nah, ini ya guys, di depan ditampilkan video tentang sejarah Gedung Sate dahulu. Jadi Gedung Sate dahulu itu digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan Hindia Belanda ya guys. Atau zaman dulu itu disebut Government Bedrijven. Nah, itu nama Belandanya ya guys. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini tetap dijadikan pusat pemerintahan. Ya. Ini museumnya ini terletak di samping guys. Untuk di tengah dan samping timur itu gedungnya sebagai pusat pemerintahan. Jadi ini dicekat ya guys. Jadi gedung pemerintahan dan juga museum gedung sate. Seperti itu guys penjelasannya ya. Oke, kita lanjut ke lorong selanjutnya ya guys. Di sini ada juga gambar-gambar tentang struktur bangunan gedung sate guys. Pokoknya mayoritas museum ini membahas tentang dokumen gedung sate dan bangunan heritage kolonial peninggalan Belanda yang ada di Bandung juga guys. Nah, akhirnya guys kita sampai di pintu finish tadi, pintu start kita maju, dan ini pintu finishnya kita berada di samping ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu perjalanan wisata sekitar pada kesempatan hari ini. Hari ini kita telah menelusuri kota-kota yang ada di sekitaran Bandung ya guys. Walaupun tidak semua kita telusuri, tapi sudah cukup seru dan memuaskan guys. Apalagi berkunjung di gedung sate ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya guys. Saya baru pertama kali ini soalnya guys datang ke Bandung dan berkunjung ke museum gedung sate ini guys. Dan
benar-benar bikin takjub guys. Lihat gedungnya, walaupun bangunannya tampak kuno, tapi ini adalah hasil arsitek mahakarya yang luar biasa guys. Kita patut bersyukur kita bisa punya bangunan arsitek peninggalan Belanda ini ya guys. Oke, terima kasih sobat wisata sekitar sudah mengikuti perjalanan wisata sekitar pada kesempatan hari ini berkunjung ke Bandung yang memberi kesan dan kesan luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Insya Allah nanti kita akan berkunjung lagi di tahun-tahun yang akan datang ya guys. Karena sudah capek keliling gazebo dan muter-muter museum gedung sate guys, ini saya sempatkan istirahat di depan Jalan Diponegoro, tepatnya di depan gedung sate. Saya ingin mencoba kuliner Bandung, ini ada mie ayam, juga ada es cendol dawet guys, mantap pokoknya. Baik, terima kasih sobat wisata sekitar telah mengikuti perjalanan wisata sekitar di kota Bandung pada kali ini. Dan jangan lupa saksikan wisata sekitar berkunjung di Lembang, tepatnya di objek wisata Tangkuban Perahu ya guys. Seperti apa kondisi dan suasana di objek wisata Tangkuban Perahu? Simak dan tonton videonya ya guys di episode selanjutnya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat wisata sekitar.